Halo chess lover semua, senang bertemu dengan Anda kembali dimanapun Anda berada. Ya, gimana kabarnya hari ini chess lovers semua? Saya berharap teman-teman chess lover semua dimanapun berada hari ini selalu dalam keadaan sehat-sehat, tetap dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera. Amin. Ya. Dan kita masih tetap membahas topik yang sama seputar catur dan masih tetap membahas FIDE World Cup atau kejuaraan catur dunia yang berlangsung di Rusia. Dan pembahasan kita kali ini adalah sang juara dunia, Grandmaster Magnus Carlsen, peringkat pertama dunia, berasal dari Norwegia, akan melawan Grandmaster Radoslaw Wojtaszek dari Polandia, peringkat 33 dunia berdasarkan FIDE rating ya. Jadi bagaimana pertandingan tersebut berlangsung, bagaimana prosesnya, kita akan saksikan bersama-sama. Jadi dalam kesempatan ini Grandmaster Magnus Carlsen berkesempatan memegang buah putih. Selanjutnya Grandmaster Radoslaw memegang buah hitam. Jadi di sini Grandmaster Magnus Carlsen dengan Elo rating 2847 dan Grandmaster Radoslaw dengan Elo rating 2687. Baik, mari kita coba saksikan pertandingan kedua Grandmaster ini berlangsung. Baik. Ya, di sini putih memulai langkahnya dengan Queen's Pawn. Ya. Jadi Queen's Pawn. Selanjutnya direspon oleh hitam. Kuda F6. Putih C4. Putih C4. Hitam E6. Putih kuda C3. Hitam gajah B4. Direspon putih E3. Hitam melakukan blokade pendek. Selanjutnya putih gajah ke D3. Dan di sini hitam mengajak pertarungan pion di C5. Direspon oleh putih kuda ke E2. Kembali lagi hitam menawarkan pertarungan antar pion dengan pergerakan pion D5. Direspon oleh putih memakan pion D5. Selanjutnya hitam merespon putih dengan memakan pion D4 dan direspon putih memakan pion hitam di D4. Selanjutnya hitam merespon memakan pion putih yang ada di D5 menggunakan kuda dan putih melakukan blokade pendek. Hitam selanjutnya menjalankan kuda ke C6 dan di sini putih merespon memakan kuda D5 dan selanjutnya pion hitam memakan kuda putih D5. Kuda putih melangkah ke F4 dan di sini gajah hitam coba mengamankan pertahanan dengan mundur ke D6. Selanjutnya gajah putih ke E3 dan gajah hitam memakan kuda putih dan direspon oleh putih memakan gajah hitam dan menteri mengancam gajah putih dengan melangkah ke F6 dan gajah putih mundur ke E3. Kuda hitam maju ke B4 mengancam gajah dan gajah putih mundur ke B1. Selanjutnya kembali lagi hitam mengajak pertarungan gajah dan gajah bergerak ke F5 dan di sini putih tidak melayani ajakan ataupun tawaran hitam dan putih lebih memilih menggerakkan menteri ke B3 untuk mengancam kuda dan gajah hitam memakan gajah putih yang ada di B1
direspon oleh putih memakan gajah hitam menggunakan kastel di B1, dan menteri hitam mengamankan atau membackup posisi kuda hitam yang terancam oleh menteri putih. Kembali lagi putih merespon dengan mengancam kuda hitam menjalankan pion ke A3. Selanjutnya kuda putih mundur untuk mengamankan diri ke A6. Kastel putih bergerak ke C1. Selanjutnya menteri hitam bergerak ke D7. Dan di sini kembali lagi gajah putih bergerak ke F4. Dan kastel hitam mengajak pertarungan kastel dan kastel, dan putih meresponnya dengan menjalankan menteri ke G3, dan direspon oleh hitam dengan memajukan atau menjalankan pion F6, dan di sini direspon oleh putih menjalankan pion ke H4 berusaha untuk masuk ke pertahanan hitam. Dan hitam memakan kastel putih yang ada di C1, direspon oleh putih memakan kastel hitam yang ada di C1, dan kembali lagi hitam mengajak pertarungan kastel dan kastel dengan menjalankan ke C8, dan direspon oleh putih memakan kastel hitam yang ada di C8 skak, dan di sini menteri hitam memakan kastel putih. Selanjutnya putih maju 2 langkah pion B4, direspon oleh hitam maju 2 langkah pion B5. Kembali lagi putih menjalankan pion H5 masuk ke daerah pertahanan hitam, direspon oleh menteri putih dengan D7. Dan kami ulangi, direspon oleh hitam dengan menjalankan menteri ke D7. Selanjutnya direspon oleh menteri putih dengan bergerak ke F3, dan hitam merespon langkah putih dengan menjalankan pion ke H6. Selanjutnya putih bergerak ke C3, dan hitam coba berusaha mengancam gajah putih. Dan untuk mengamankan gajah putih, putih merespon dengan pion ke G3. Menteri putih turun ke bawah D7. Menteri hitam turun ke bawah D7. Dan menteri putih kembali turun ke C2. Raja hitam bergerak ke F8. Menteri putih bergerak ke H7. Kuda hitam C7. Di sini putih mengorbankan gajah dengan memakan pion yang ada di H6, dan putih meresponnya dengan menjalankan menteri ke G4. Baik, dan di sini gajah putih kembali ke E3. Kuda hitam bergerak ke E6. Menteri putih melakukan skak. Gajah putih naik ke F7. Gajah hitam naik ke F7. Dan menteri bergerak ke C8. Menteri putih bergerak ke C8. Dan menteri hitam bergerak ke E4. Menteri putih skak sekaligus mengancam pion. Raja hitam turun ke G8. Menteri putih makan pion yang ada di A7. Kuda hitam bergerak ke G5, dan kuda hitam dimakan oleh gajah putih, dan menteri hitam skak. Raja putih naik ke G2. Kembali lagi menteri hitam skak. Raja putih bergerak ke H2, dan pion hitam memakan gajah putih di G5. Menteri putih skak ke B8.
Raja hitam naik ke F7, kembali skak di C7, Raja hitam bergerak ke F6, kembali lagi menteri melakukan skak ke D6, dan Raja hitam turun ke F7 lagi. Dan di sini menteri putih mengajak pertarungan menteri dan menteri, bergerak ke G6 skak, dan mau tidak mau, suka tidak suka, maka pertukaran pertarungan antar menteri pun harus dilakukan. Hitam memakan menteri putih, dan di sini pion memakan menteri hitam skak, Raja hitam memakan pion putih, pion putih bergerak ke G4, Raja hitam bergerak ke F6, Raja putih bergerak ke G3, kembali Raja putih bergerak ke E6, dan Raja putih bergerak ke F3, ya. Dan pada langkah ke-48 pertandingan terhenti karena Grandmaster Radoslav menyerah, merasa tidak perlu untuk melanjutkan pertandingan karena beliau merasa secara kualitas dan kuantitas posisi hitam sulit untuk bisa menang dan tidak menguntungkan, dan posisi putih sebaliknya lebih menguntungkan dan lebih unggul secara kuantitas dan kualitas. Dan dengan demikian, dengan menyerahnya Grandmaster Radoslav, maka Grandmaster Magnus Carlsen dinyatakan menang dan selanjutnya melangkah ke babak selanjutnya, ke putaran ke-5, ya. Jadi demikianlah proses pertandingan antara Grandmaster nomor 1 dunia Magnus Carlsen dari Norwegia dengan elo rating 2847 melawan Grandmaster Radoslav Wojtaszek dari Polandia dengan elo rating 2687 yang berakhir dimenangkan oleh Magnus Carlsen pada langkah ke-48. Ya, saya rasa demikian chess lover semua. Bila ada kesalahan dalam penyampaian informasi ini, mohon dimaklumi. Kami berusaha untuk melakukan yang terbaik. Oleh karena itu, dukung channel kami dengan melakukan like, subscribe, komen, dan share agar kami tetap semangat memberikan informasi-informasi yang berguna bagi kita semua. Ya, sekian dulu chess lover. Selamat berjumpa kembali. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Tetap menjaga kesehatan, salam sehat selalu, sampai bertemu lagi.